Assalamualaikum, selamat siang teman-temanku. Perkenalkan, aku Hari. Ya, kesibukanku, aku sebagai karyawan perusahaan swasta. Dan aku sekarang punya hobi merawat mobil Suzuki Vario ini yang aku punya dari tahun 96. Tertarik sama mobil Vario ini sebenarnya karena memang ketidaksengajaan. Pada saat itu bapak itu punya Corolla DX tahun 83. Mobil itu ternyata dijual karena suatu hal. Tiba-tiba datanglah Civic Vario ini di rumah. Tahun 96 bulan November mobil itu ada di garasi rumah. Semenjak itu yang pakai bapak sih, cuman kebanyakan mobilnya emang ngendon di garasi karena kan bapak waktu itu ngantor naik kereta juga dari Sudimara. Mobil ngendon sampai tahun 2000-an, 2000 awal. Nah, pas 2000 itu aku kuliah di Bandung. Pada saat 2002 aku perlu mobil untuk wirawiri ke rumah dosen untuk ngerjain tugas praktek. Aku minta izin ke bapak. Seiring perjalanan pada saat aku pakai di Bandung, aku ngeliat mobil ini ganteng banget bentuknya. Dan memang dari yang generasi 5, ini kan generasi 6, juga ada perbaikan dalam bentuk, membuat aku tambah lama cinta sama mobil ini. Wah, ini mobil ini potensinya gede banget. Oleh karena itu, aku juga belajar teman-teman, mulai modif sedikit-sedikit. Kira-kira modifnya tuh sesuai dengan passionku lah gitu. Aku pakai di mobil ini dari 2002 sampai hari ini tahun 2020. Jadi mobil ini sudah hadir di keluargaku selama 24 tahun dan terakhir sampai sekarang masih aku yang pakai. Aku meneruskan perjuangan bapakku untuk memakai mobil ini. Mobil ini basicnya adalah Honda Civic generasi ke-6 dengan kode SO4, yaitu Honda Civic yang masuk secara completely ke knockdown atau CKD ke Indonesia dengan kode mesin standarnya F16. Untuk modifikasi yang sudah aku lakukan, karena bodinya udah ganteng banget, aku nggak ada modifikasi sama sekali di eksterior. Untuk kaki-kaki aku menggunakan velg Rota Slipstream ring 15 x 7 inci dengan offset 35 dibalut dengan ban GT Campiro SX2 195/55 ring 15. Kemudian untuk spring aku menggunakan Eibach Pro Kit dengan perpaduan shockbreaker depan Kayawa XLG dan yang belakang Koni Yellow dan sudah dimodif menggunakan coil over. Awalnya suspensi depan belakang ini Koni Yellow, cuman yang depan karena matot duluan, jadi aku ganti dengan Kayawa XLG. Maklum aja, dulu tuh aku tahun 2005-an beli yang depan ini, bekasan dari siksaan di Sentul dari temen, sejutaan doang loh depan Koni Yellow saat itu. Oke, modifikasi selanjutnya di sektor mesin. Kita buka kap mesinnya sekarang. Oke, untuk modifikasi pertama aku sudah mengganti filterku dengan open air filter dengan piping modifikasi. Ini aku sudah pasang strut bar untuk membuat rigid kaki-kaki depan. Kemudian throttle body masih buatan Vario tapi aku trimmer menjadi 58 mili karena pada original Vario itu cuma 55 mili. Tahun 2000-an awal tuh susah mencari yang 60 mili ke atas. Oke, next adalah injektor. Injektor aku pakai injektornya Cielo. Untuk cylinder head ini aku sudah swap menggunakan D16Z6 punyanya Civic SI tahun 9295 supaya VTEC-nya tidak VTEC E. Karena Vario yang masuk ke Indonesia itu VTEC-nya E atau ekonomi. Aku juga melakukan convert terhadap ECU menggunakan ECU P28 punyanya D16Z6 supaya matching dengan sistem mekanikal yang ada di head ini. Berikutnya adalah untuk header aku menggunakan 421 buatan lokal Solo ya temanku juga. Untuk kopling aku standar. Kemudian Delco ini aku masih Delco Vario cuman aku coak supaya timing bisa maju. Dan untuk mengkomplitkan atau memaksimalkan fuel AFR ku aku sudah pasang piggyback komputer Dastek. Untuk Dastek Type Q ini aku pasang dan retune di RS Tuning Lestari Motor di Veteran Bintaro karena aku kenal banget sama si Ko Rudy. Aku pasrahkan ke dia dan dia sudah tahu mauku seperti apa. Jadi dengan mapping yang 5 yang diberikan oleh Dastek, jadi aku bisa sesuaikan kapanpun aku di mana, aku tinggal putar-putar aja. Komputer langsung menyesuaikan timingnya dengan bensin yang aku masukkan ke dalam tangki bensin. Setelahnya di sini ada 5 mapping. Yang pertama ada Pertamax Safe, yang kedua Pertamax, terus yang ketiga nih Pertamax Plus, yang keempat Bensol kalau misalnya mau ngedrag di Sentul atau dipakai untuk time attack di Sentul. Selanjutnya untuk crankshaft dan rotating assembly ini full punyanya Genio karena pada 2017 itu aku ngalamin musibah, jadi pulley crankshaftku tuh mau lepas tengah jalan dan gearnya tuh loncat, timingnya loncat 1 gigi sehingga flapku 8 bengkok. Akhirnya mobil terpaksa aku overhaul dan aku kesulitan mencari partnya Vario, maka yang bagian bawah bottom ini aku ganti semuanya dengan punyanya Genio dan kemudian cuma aku lakukan blueprint atau balance di Carwis area Wisesa. Untuk exhaust system aku menggunakan header 421 dilengkapi dengan pipa ukuran 2 inci banci dan 1 buah resonator kapsul. Dan untuk muffler aku menggunakan Fujitsu yang replika tipe chamber muffler supaya aku pengen tetap suaranya ngebass dan adem.
Jalan terjauh yang pernah ditempuh oleh mobil ini pada saat bapakku yang pakai itu aku masih kecil, aku sebagai penumpang itu ke Malang. Dan so far aku di mobil ini nyaman sekali, bisa tidur sama perjalanan. Dan kemudian perjalanan kedua yang terjauh yang aku buat sendiri adalah ke Surabaya pada saat itu untuk menghadiri Getnas Vario di Surabaya. Aku sekaligus Inrayan mesin mobil yang baru jadi karena kan ada trouble pas 2017 itu, mumpung ada Getnas jalan jauh, mobil aku pakai untuk Inrayan. Untuk kekurangan Vario selama aku pakai ini sebenarnya masalah cuma satu di mesin, yaitu di pulik crankshaft. Kenapa pulik itu selalu bermasalah? Karena gini, puliknya tuh ada di sebelah kiri, sedangkan putaran mesinnya berawan jarum jam. Jadi seperti melonggarkan posisi baut. Ini menjadi momok kalau orang mau membeli Vario, harap cek dulu pulinya. Karena kalau puli ini lepas, ya mobil kan nggak bisa jalan, alias jebol, loncat itu semua timing. Kemudian untuk kelebihan dari mobil ini part aftermarketnya banyak. Kalian mau mencontoh model USDM ada, mau JDM juga ada. Malah sekarang yang SO4 original Indonesianya aja udah mungkin ditinggalkan karena orang beralih semua ke modif. Aku tetap dengan jalanku, yaitu aku tetap dengan SO4 Indonesia. Modelnya seperti ini dan tidak aku apa-apakan eksteriornya. Jadi aku hanya fokus di mesin aja karena memang mesin itu juga dapur pacu ya. Kalau nggak ada mesinnya juga mobilnya nggak bisa jalan. Selama aku pelihara Vario ini, harga spare partnya menurutku cukup terjangkau. Pertama, dia bisa juga substitusi dengan saudaranya, entah itu Genio Estilo ataupun ke Typeset di bagian mesin. Masuk kampas rem bisa dengan Honda yang lain. Yang penting ukurannya sesuai. Untuk harga relatif teman-teman kalian bisa lihat di online. Gak salah kok kalian pelihara mobil ini karena mobil ini di tahun 90-an dia memang bisa substitusi part-partnya dengan saudaranya yang sama Honda. Biaya servis terbesar adalah aku turun mesin pada saat mesinku jebol karena pulinya loncat. Itu aku menghabiskan biaya 13 juta. Aku mencari crankshaftnya Vario aslinya tuh susah banget. Alasnya ya sudah, aku pakai punya Genio, yang flywheel, crankshaft, dan puli pakai punya Genio. Crankshaftnya bisa dipasang di Vario. Yang penting mekanik yang kalian percaya itu paham betul bagaimana cara memasukkan crankshaftnya Genio itu ke dalam mesinnya Vario. Untuk teman-teman yang pengen tahu kenapa sampai saat ini aku masih memegang Vario ini, karena pertama adalah modelnya tidak ketinggalan zaman, masih ganteng biarpun umurnya sudah 24 tahun. Terus yang kedua, partnya gampang dicari, kan kita nggak perlu dong nyari part-part yang inden. Ketiga, bensinnya masih tetap irit dan masih bisa minum bensin busuk ya. Terus yang keempat, mobilnya sedan, ya mobil keluarga juga, bagasinya luas. Iya, aku kalau pergi kemana-mana bawa keluarga masih muat pakai mobil ini. Jadi untuk kalian yang mau memulai mencoba modifikasi sebuah mobil, tidak ada salahnya kalian pilih mobil Vario ini. Juga harganya sekarang tuh terjangkau, di bawah 100 juta, atau mungkin ada yang agak mahal tapi sudah ganteng banget dengan penuh full aksesoris OEM. Tips-tips yang perlu diperhatikan untuk meminang sebuah Vario menurutku adalah yang pertama, kalian harus memperhatikan kondisi mesinnya. Yang pertama adalah cek pulinya, apakah pulinya goyang atau tidak, karena kalau pulinya itu goyang nanti mesin kalian bisa ambrol. Terus yang kedua adalah radiator. Biasanya pemilik-pemilik mobil kris itu masih menggunakan air biasa sebagai air radiator, padahal itu menyebabkan korosi pada water jacket di blok mesin kalian. Kemudian selanjutnya kalian bisa ngecek dari karet-karet kaca, karet-karet bodi, dan memastikan bahwa tidak ada titik karat di situ. Karena kalau ada titik karat, pasti ada air yang masuk ke dalam. Dan juga kalian harus cek lantai di dalam kabin itu tidak basah. Kalau memang pernah basah, antara mobil itu pernah kerendam banjir atau memang ada bocor dari atas. Kalau itu sudah kalian perhatikan, otomatis biaya jajan kalian setelah meminang Vario itu tidak akan banyak. Terima kasih untuk teman-teman Berandalan Jakarta yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Untuk kalian yang ingin tahu Vario ini lebih detail, kalian kunjungi saja channelku Hobi Hari. Di channel itu aku akan mengupas tuntas mengenai Vario ini dari A sampai Z, dan semoga itu bermanfaat untuk kalian bagi yang ingin punya Vario. Gimana, Mo? Gokil! Bangsat nih mobil nih.